Gelembung menyebabkan kerusakan ketika investor jangka panjang yang melakukan satu permainan mulai mengambil petunjuk dari trader jangka pendek yang permainannya berbeda. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab ke-16, bagian kedua. Anda dan saya. Satu hukum besi keuangan adalah bahwa uang mengejar hasil sejauh mungkin. Jika suatu aset punya momentum, sudah bergerak naik secara konsisten untuk beberapa lama, tidak aneh bila sekelompok trader jangka pendek berasumsi aset itu akan terus bergerak ke atas. Tidak tanpa akhir, hanya untuk periode pendek sesuai keperluan mereka. Momentum menarik trader dalam cara yang masuk akal. Barulah yang lain ikut-ikutan. Gelembung terbentuk bila momentum hasil jangka pendek menarik cukup banyak uang sehingga jenis investornya beralih dari sebagian besar jangka panjang ke sebagian besar jangka pendek. Prosesnya memperkuat diri sendiri. Selagi para trader mengejar hasil jangka pendek, makin banyak trader yang tertarik. Tak lama kemudian, dan seringkali memang tak lama, penentu harga dominan di pasar yang paling berpengaruh adalah mereka yang cakrawala waktunya lebih pendek. Gelembung bukan sekedar valuasi yang meningkat, itu hanya gejala sesuatu yang lain. Cakrawala waktu memendek selagi makin banyak trader jangka pendek memasuki arena. Biasanya dikatakan bahwa gelembung.com adalah masa optimisme tak rasional mengenai masa depan. Namun salah satu berita yang paling lazim pada era itu adalah pengumuman rekor volume jual beli yang terjadi bila investor berjual beli dalam satu hari. Investor, terutama yang menentukan harga, tak berpikir mengenai 20 tahun ke depan. Rata-rata reksadana mutual omset tahunannya 120% pada tahun 99. Artinya, mereka paling-paling berpikir 8 bulan ke depan. Begitu juga investor individual yang membelinya. Maggie Mahar menulis di bukunya Bull. Pada pertengahan 90-an, pers telah menggantikan skor tahunan dengan laporan yang muncul tiap 3 bulan. Perubahan mendorong investor mengejar performa, bergegas membeli reksadana di puncak daftar ketika sedang mahal-mahalnya. Kala itu adalah era trading harian, kontrak opsi jangka pendek, dan komentar pasar per menit, bukan hal yang biasa dihubungkan dengan pandangan jangka panjang. Hal yang sama terjadi dalam gelembung perumahan pada pertengahan 2000-an. Sukar membenarkan membayar harga $700.000 demi rumah 2 kamar tidur di Florida untuk tempat tinggal keluarga Anda dalam 10 tahun ke depan. Namun itu masuk akal jika Anda berencana menjual lagi rumah itu dalam beberapa bulan sesudah harganya naik agar mendapat laba dengan cepat. Persis itulah yang banyak orang lakukan selama gelembung perumahan. Data Atom, perusahaan yang melacak transaksi properti, menunjukkan jumlah rumah di Amerika yang terjual lebih daripada 1 kali dalam periode 12 bulan, naik 5 kali lipat selama gelembung, dari 20.000 pada kuartal pertama 2000 ke 100.000 lebih pada kuartal pertama 2004. Jual beli rumah merosot sampai di bawah 40.000 per kuartal sesudah gelembung dan tetap di sekitar tingkat tersebut sejak saat itu. Anda pikir mereka yang berjual beli rumah peduli dengan rasio harga dan sewa jangka panjang? Atau apakah harga yang mereka bayar didukung pertumbuhan pendapatan jangka panjang? Tentu tidak. Angka-angka itu tak relevan di permainan mereka. Satu-satunya yang penting bagi penjual beli rumah adalah harga rumah yang lebih tinggi bulan depan dibanding bulan ini. Dan selama beberapa tahun, memang begitu. Anda bisa mengatakan banyak hal mengenai para investor itu. Sebut mereka spekulator. Sebut mereka tak bertanggung jawab. Anda mungkin geleng-geleng kepala melihat kesediaan mereka mengambil resiko besar. Namun, saya tidak berpikir Anda bisa menyebut mereka semua tidak rasional.
Pembentukan gelembung bukan hanya soal orang-orang ikut-ikutan investasi jangka panjang secara tidak rasional, melainkan orang-orang yang secara agak rasional bergerak ke arah trading jangka pendek untuk menangkap momentum yang memanfaatkan diri sendiri. Apa yang Anda perkirakan akan dilakukan orang ketika momentum menciptakan satu potensi hasil besar jangka pendek? Duduk dan menonton dengan sabar? Tidak, bukan begitu cara kerja dunia. Laba akan selalu dikejar, dan trader jangka pendek beroperasi di area di mana aturan investasi jangka panjang, terutama seputar valuasi, diabaikan karena tak relevan dengan permainan yang dilakukan. Di sanalah hal-hal jadi menarik dan masalah dimulai. Gelembung menyebabkan kerusakan ketika investor jangka panjang yang melakukan satu permainan mulai mengambil petunjuk dari trader jangka pendek yang permainannya berbeda. Demikian The Psychology of Money bab ke-16 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.